Saya meneliti mengenai analisis manfaat biaya terkait pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia atau benefit cost analysis sih Prof ya. Kita melakukan evaluasi, diskusi, mereka selalu mengeluhkan keterbatasan anggaran, SDM, sumber daya, infrastruktur. Loh, ketika 98-2000 kita merencanakan dan membentuk lembaga-lembaga tersebut, apakah tidak terpikirkan terlebih dahulu konsekuensi biaya yang akan ditanggung berbanding dengan manfaat yang diharapkan dari situ gitu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kali ini kita akan kedatangan tamu penting, tokoh muda, akademisi dan juga aktivis, Dr. Coki Rizda Ramadan. Makasih Mas Coki. Apa kabar? Baik Prof, Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya Prof udah diundang di podcastnya. Makasih nih sudah di tengah kesibukan hadir di kesempatan ini ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut dengan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Coki, saya panggil Mas Coki aja ya. Silakan Prof. Oke, jadi kali ini kita diskusinya tentang hal yang sangat penting karena ya kita tahu bangsa kita ini persoalan korupsi masih sangat luar biasa besarnya. Persepsi orang luar terhadap negara kita juga masih sangat rendah ya. Persepsinya. Jadi, nah yang menarik adalah Mas Coki ini baru pulang dari Amerika dan menyelesaikan PhD di sana di University of Washington ya. UW lah, orang mungkin sering menyebut UW, tapi nanti Mas Coki akan cerita lebih jauh. Dan setahu saya nih, disertasinya mengambil tema tentang bagaimana penanggulangan korupsi, tapi dilihat dari economic analysis of law atau analisa ekonomi terhadap hukum. Nanti Mas Coki akan cerita lebih jauh. Jadi dua hal itu saya kira penting. Pertama soal gimana menanggulangi korupsi, dan yang kedua gimana sih analisa ekonomi terhadap hukum itu. Mungkin itu kurang lebih ya obrolan kita Mas Coki. Siap Prof. Nah, sebelum kita ngobrol yang agak serius tadi, saya mau tanya dulu, Mas Coki gimana ceritanya sampai dulu studi ke Amerika, atau mungkin bisa cerita dulu sekarang kegiatan sehari-hari apa? Silakan, Mas. Baik Prof, makasih Prof. Sekarang saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Prof. Topo juga. Selain itu ada tugas-tugas kampus lah, manajerial, struktural yang saya handle. Selain itu tentu penelitian-penelitian Prof, advokasi-advokasi. Karena sebelum mengajar kan saya aktif di lembaga penelitian di kampus, MAPI FAUI, dan banyak bekerja dengan lembaga penelitian yang fokus kepada isu criminal justice reform gitu. Jadi riset-riset untuk isu anti korupsi, peradilan pidana, restoratif justice itu masih saya lakukan, Prof. Dulu ketua MAPI kalau ingat saya. Betul, Prof. Direktur ya istilahnya ya. Ya. Direktur. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2012 sampai 2018, Prof. 2012. Ya. Berarti cukup panjang ya. Ya, dan Prof. sekarang masih ada MAPI FAUI ya. Sekarang masih ada, Prof. Masih ada ya. Diketuai Rizaldi. Rizaldi, berarti udah junior-juniornya Mas Coki ya. Ya. Nah, dulu S2 juga di Washington, University of Washington juga. Betul, Prof. Tahun 2013-2014 itu saya kesempatan kuliah di University of Washington. Waktu itu program E2J, Prof. E2J, Educating and Equipping Tomorrow Justice Reformers. Ya, waktu itu Fakultas Hukum UI jadi salah satu mitra, sehingga kemudian saya berkesempatan untuk berangkat kuliah ke sana, Prof. Jadi master yang dulu itu dalam rangka project E2J itu ya? E2J, Prof. Dan saya diminta untuk mendalami salah satunya legal clinic ya, Prof. Legal clinic. Berpartisipasi ke dalam legal clinic di sana, dan kemudian ada satu kelas gitu bersama profesor di legal clinic
untuk mempelajari bagaimana mengelola klinik itu sendiri, mulai dari mahasiswa, klinik, kemudian bekerja sama dengan partner klinik itu sendiri. Itu waktu S2 ya? Itu waktu S2, Prof. Berarti di Amerika sekaligus, kalau klinik kan biasanya ada prakteknya gitu ya? Ada, Prof. Nah itu di sana gimana tuh cerita? Waktu itu saya berkesempatan untuk mengambil yang namanya Legislative Advocacy Clinic, Prof. Dia berkolaborasi dengan lembaga yang mengadvokasikan orang-orang innocence, tidak bersalah, yang namanya Innocence Project. Oke. Waktu itu tim kita menyusun dokumen advokasi, ada penelitian, ada rancangan peraturan perundang-undangan, dan kita melobi ke parlemen daerah karena kan pengaturan Mungkin negara bagian atau ya di bawah negara bagian. Oh, negara oke. bagian karena kan di sana negara Iya. bagian atau state punya kewenangan untuk mengatur hukum pidana dan juga hukum acara pidananya kan. Nah pada waktu itu kita ya berkesempatan untuk melihat hearing mereka, perdebatan mereka, kemudian memanggil 1-2 anggota legislatif keluar dari rapatnya untuk kita kasih dokumen advokasi, ini loh yang harus diperjuangkan dan dibacakan, dan itu pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, Prof. Iya, menarik ya. Sebenarnya saya ingin ngobrol lebih jauh soal klinik ini, tapi tadi saya sudah bilang bahwa ada hal yang sangat penting terkait dengan disertasinya nih ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana saya ingin tahu dulu nih, Mas Coki itu aslinya dari mana ya? Aslinya orang tua saya Jogja, Prof. Dari Jogja. Ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi saya lahir dan tinggal dari Tangerang. Oke, di Tangerang. Berarti S1 di UI, Ya, S1 S2 di Seattle ya. Seattle, ya. Kemudian terus S3 juga S3 di di sana sana. juga. Oke. Nah, sekarang dosen tetap di FHUI ya, Ya, Prof. bersama saya ya. Selain di FHUI mungkin aktivitas NGO atau apa, karena Mas Coki ini kan aktivis juga ya. Boleh cerita? Iya, untuk yang day to day atau sehari-hari aktif, saya tidak ada ikatan di luar gitu, Prof ya. Tapi lagi-lagi saya katakan karena saya mulainya dari isu advokasi peradilan gitu ya, justice reform, judicial reform, anti corruption reform, sehingga banyak kawan-kawan saya yang masih aktif di NGO itu kemudian melibatkan saya dalam kerja-kerjanya, seperti teman-teman dari ICGR, kemudian teman-teman IJRS, teman-teman LAIP, kadang beberapa kali dengan teman-teman TI misalnya. Jadi itulah lingkungan saya, Prof, di luar kampus yang saya cukup terlibat. Jadi bisa kita katakan Mas Coki ini akademisi sekaligus aktivis gitulah ya. Saya tuh tertarik dengan tema disertasinya Mas Coki. Boleh cerita nggak Mas Coki? Kenapa sih dulu terpikir untuk ngambil itu? Temanya apa? Terus kenapa tertarik itu? Boleh, silakan cerita. Ya, awalnya saya meneliti mengenai analisis manfaat biaya terkait pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia atau benefit cost analysis, Prof ya. Sebenarnya berangkat dari kerja-kerja saya, Prof, bersama kawan-kawan tadi di luar Fakultas Hukum UI, terutama di isu anti korupsi ya, Prof ya. Saya bekerja membantu beberapa lembaga yang dibentuk pasca reformasi untuk mencegah dan memberantas korupsi. Seperti kita ketahui ada KPK, ada Komisi Yudisial, ada Komisi Kejaksaan, dan ada lembaga-lembaga ad hoc lainnya, Prof ya. Tapi kemudian dalam menjalankan beberapa programnya, dalam menjalankan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan mencegah memberantas korupsi, itu kadang ketika kita melakukan evaluasi, diskusi, mereka selalu mengeluhkan keterbatasan anggaran, SDM, sumber daya, infrastruktur. Itu yang membuat saya berpikir, loh, ketika 98-2000 kita merencanakan dan membentuk lembaga-lembaga tersebut, apakah tidak terpikirkan terlebih dahulu konsekuensi biaya yang akan ditanggung berbanding dengan manfaat yang diharapkan dari situ gitu, Prof. Lalu kemudian itu yang menjadi ketertarikan saya, apakah setiap pelaksanaan implementasi hukum undang-undang ketika dihadapkan dengan permasalahan anggaran, apakah solusinya satu-satunya selalu akan menaikkan anggaran gitu. Sehingga ini saya melihat bahwa seringkali perencanaan, perumusan hukum, implementasi dan evaluasi itu sebenarnya ada aspek kebijakan publik dalam artian analisis ekonominya gitu, Prof ya. Oleh karena itu saya mencoba mendalami, mempelajari bagaimana sih penerapan analisis ekonomi, terutama benefit cost analysis dalam melihat
pelaksanaan kebijakan anti korupsi di Indonesia. Itu satu studi kasus yang saya ambil. Harapan saya metode tersebut bisa dipakai untuk meninjau berbagai macam inisiatif-inisiatif reformasi bagus lainnya, Prof ya. Seperti sekarang ada restoratif justice, lalu kemudian ada upaya untuk memberikan akses kepada disabel dan juga kepada perempuan dan anak di peradilan gitu. Dan tentu upaya-upaya tersebut membutuhkan biaya yang berbeda atau lebih dibandingkan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Nah, itu yang mau coba saya dalami, Prof. Oke, ini makin menarik nih, Mas Coki ya. Saya berpikir begini, ini sebelum sampai ke hasil-hasil penelitiannya Mas Coki ya, sebelum sampai ke disertasinya itu apa findings-nya atau temuannya ya, tapi tadi dari statement dari penuturan Mas Coki itu, saya menangkap bahwa itu kan sebelum berangkat ya, Mas Coki memikirkan itu sebelum menulis proposalnya ya. Nah, saya terpikir kenapa apakah problematik di Indonesia itu karena kurangnya pendekatan itu ya. Maksudnya ketika orang merumuskan kebijakan, macam-macam kebijakan ya, itu ternyata tidak dilandasi pada cost and benefit analysis tadi ya, CBA mungkin ya. Nah, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan. Mungkin itu ya salah satunya ya. Iya, Prof. Salah satu contoh nyata ini yang membuat mata saya terbelalak, Prof ya. Waktu itu saya baru lulus tahun 2012-2013. Saya melakukan penelitian bersama senior saya Pak Hasil di MAFI terkait pengadilan tindak pidana korupsi. Prof pada saat itu juga menulis kalau nggak salah di BPHN ya, itu salah satu makalah yang kami kutip gitu. Nah, pada waktu itu pengadilan tindak pidana korupsi di Undang-Undang 2009 diharapkan ada di setiap ibu kota provinsi. Artinya ada 500 harapannya pengadilan tindak pidana korupsi. Tapi baru berjalan belum sampai 5 tahun, Mahkamah Agung, tiga kekuasaan negara gitu ya. Mahkamah Agung, ya, yudikatif, parlemen, legislatif, DPR, legislatif, dan presiden sama-sama menyerah, give up, menyatakan bahwa kita tidak ada anggaran untuk membentuk pengadilan tipikor di ibu kota, kabupaten dan kota, sehingga hanya di level ibu kota provinsi saja gitu. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga curhat, kita kesulitan untuk merekrut hakim ad hoc tipikor kalau pengadilan tipikor di daerah itu dibuka. Nah, waktu itu kemudian saya bertanya, waktu 2009 itu mereka berdebat antara pengadilan tipikor di Jakarta, kemudian ada perdebatan pengadilan tipikor regional gitu ya, ada perdebatan provinsi dan kota. Kenapa kemudian ketika memutuskan ada di setiap kota dan kabupaten tapi tidak terfikirkan atau terancanakan lah mekanisme anggarannya. Nah, itu yang kemudian saya mengulik gitu benefit cost analysis. Oh, ternyata benefit cost analysis sudah masuk dalam pedoman-pedoman, panduan-panduan penyusunan undang-undang. Di BPHN ada arahan tersebut, di sekretariat DPR, di Balek ada arahan tersebut, meskipun tidak spesifik di undang-undang perencanaan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi kemudian saya tidak melihat ada dokumen naskah akademik atau penelitian pendukung yang memasukkan analisis manfaat biaya. Mungkin untuk isu yang sifatnya ekonomi sudah ada gitu, Prof ya, pembangunan infrastruktur, kebijakan pajak, analisis benefit cost analisis itu mungkin sudah ada. Tapi untuk kebijakan peradilan pidana, hukum pidana itu masih minim. Dan kalau kita bandingkan di beberapa negara, analisis itu sudah mulai banyak disisipkan ke dalam dorongan-dorongan untuk mereformasi peradilan pidana. Jadi untuk penegakan peradilan ya, sistem peradilan, memperbaiki reformasi peradilan dan sebagainya, cost and benefit analysis belum digunakan. Ya. Sementara untuk yang pembangunan di bidang ekonomi sudah gitu ya. Sekarang kita balik ke disertasinya Mas Coki tadi ya. Setelah Mas Coki lakukan riset sekitar berapa tahun tuh? Penelitian empiris ya, Mas? Iya, bisa dikatakan empiris, Pak. Atau ini mixed method atau gimana? Boleh diceritakan metodenya? Iya, jadi ada dua pertanyaan besar gitu ya. Yang pertama, seberapa
seberapa besar manfaat dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dibandingkan dengan biayanya. Lalu kemudian dari situ kan ada temuan mengenai pengumpulan uang denda, uang pengganti sebagai salah satu komponen manfaat gitu ya. Hanya saya bilang salah satu. Nah, dari situ saya kualitatif untuk bertanya apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran atau tidak pembayaran uang denda, uang pengganti dan perampasan aset gitu. Jadi saya mix method. Oke, nah, kemudian setelah melakukan riset yang mendalam ya, saya ingat soalnya ketika Mas Coki pulang ya, kita sempat diskusi agak panjang mengenai materi disertasinya ya. Kita sampailah misalnya kemudian Mas Coki mendapatkan findings ya, temuan, kesimpulan dan sebagainya, atau mungkin penggunaan teori di dalam penelitian itu. Mas Coki boleh cerita akhirnya seperti apa itu ininya? Ya, jadi untuk cost saya menghitung ada dari dua sisi gitu Prof ya, dari sisi penegakan hukum dan juga dari sisi semuanya penegakan hukum dan pencegahan. Pencegahan ini termasuk lembaga-lembaga seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, terus kemudian LPSK. Karena LPSK itu marwahnya untuk melindungi whistleblower ternyata ketika saya membaca naskah dokumen-dokumen awalnya. Nah, jadi ada dua itu. Yang dari sisi penegakan hukum, kalau kita lihat dari aspek fiskal ya, aspek fiskal itu yang uang keluar masuk dari di negara, itu sebenarnya biaya yang digunakan untuk penegakan hukum itu jauh lebih banyak gitu Prof. Yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan uang denda, uang pengganti dan juga aset-aset yang dirampas dan kemudian dilelang yang kemudian berhasil dijual. Jadi tidak efisien gitu, mau dikatakan begitu ya? Mau dikatakan demikian. Apalagi kalau digabung dengan upaya-upaya pencegahan gitu ya. Ada biaya untuk melaksanakan strategi nasional pencegahan pemberantasan korupsi, ombudsman dan lain sebagainya, itu angkanya jauh lebih besar gitu ya. Jadi yang negara terima dari uang denda, uang pengganti dan perampasan aset itu lebih sedikit dibandingkan yang keluar, baik itu untuk penegakan hukum maupun untuk pencegahan. Itu dari aspek atau dari sisi istilahnya kalau di benefit cost analysis itu fiscal perspektif atau government perspektif. Cuman ngelihat uang masuk, uang keluar di pemerintahan. Tapi kan kita sadari Prof ya, kebijakan tersebut ada dampaknya untuk masyarakat. Tentu kita akan bertanya dari sisi masyarakat. Ada yang istilahnya societal benefit, societal perspektif gitu ya. Nah, di sini saya survei ke masyarakat representatif di 34 provinsi. Secara sains itu bisa digeneralisir sepopulasi Indonesia. Nah, itu temuannya bahwa sebenarnya penegakan hukum dan pencegahan anti korupsi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia karena mereka menaruh valuasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu bisa dikuantifikasi, Mas? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Jadi ya ada surveinya gitu ya. Lalu kemudian karena ini digeneralisir samplingnya untuk populasi Indonesia, jadi kemudian bisa saya multiplikasi atau saya kalikan dengan populasi dewasa Indonesia. Nah, artinya kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi ini masih menguntungkan sehingga pemerintah perlu mempertahankan dan memberlanjutkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Memang ada gap yang sangat besar, Prof ya. Kalau nggak salah itu biaya yang keluar sekitar 10 belasan triliun per tahun, tapi manfaat yang diterima masyarakat itu sekitar 70 triliun per tahun. Memang ada gap yang cukup jauh gitu. Kalau hanya semata-mata dilihat secara finansial gitu ya, maka terlihat seperti rugi gitu ya. Betul, seperti tekor ya kan. Betul. Karena pengeluarannya untuk macam-macam belum termasuk pencegahan ya. Cost untuk penegakan hukum sangat besar. Sementara pendapatan dari penegakan hukum kecil gitu ya. Secara finansial. Tapi kalau dilihat dari society benefit tadi ya. Itu ternyata manfaatnya sangat besar. Bahkan tadi kalau hitung-hitungan angka bisa sampai 70-an triliun. Sementara cost-nya itu sekitar 10 triliun. Berarti kalau dilihat dari secara luas kita untung gitu lah. Masih efisien, mau dikatakan begitu ya. Betul, Bro. Jadi menarik ini saya kira. Karena banyak orang yang mengatakan ini saya sering dengar juga, kita ini sebenarnya tekor ya. Karena kan cost menanggulangi kejahatan itu ada direct cost, ada indirect cost gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini tekor untuk menanggulangi korupsi misalnya. Nah, tapi dari riset Mas Coki tadi itu yang menarik, kalau melihatnya jangan hanya finansial, apa istilahnya financial
cost ya atau apa tadi, harus melihatnya lebih luas. Nah, jadi rekomendasi Mas Coki apa nih? Kita kaitkan sekarang situasi di Indonesia. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Baik, ya Prof. Jadi dari temuan saya tadi, intinya pemerintah perlu tetap memperlanjutkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena beberapa observers gitu ya, baik dalam maupun luar, itu sudah mewanti-wanti bahwa era pemerintahan saat ini itu sepertinya enggan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, dengan temuan seperti ini menjadi penguat dorongan untuk tetap memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Itu satu finding saya, Prof ya. Termasuk untuk pemerintahan yang selanjutnya, karena ini masih beneficial bagi masyarakat. Nah, tapi ada caveats-nya, Prof. Ada catatannya. Dengan manfaat masyarakat yang sangat besar seperti ini dan anggaran yang sekitar 10-an triliun itu, ada banyak fenomena dan fakta-fakta yang masih mengkhawatirkan. Misalnya yang tadi saya katakan, ada banyak lembaga-lembaga yang masih kekurangan anggaran dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Pengadilan Tipikor hanya salah satu, Prof ya. Sekarang hakim mulai mengeluh gitu kan untuk menaikkan gaji. Belum hakim ad hoc Tipikor gitu kan. Belum nanti ombudsman dalam merespon komplain-komplain publik. Belum lembaga seperti Kompolnas, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan yang seperti dianaktirikan gitu ya dalam upaya mencegah dan pemberantasan korupsi. Itu caveat yang perlu diperhatikan. Oke, ini beneficial, tapi ada PR besar dalam menjaga sustainabilitas dan sumber daya yang cukup memadai bagi lembaga-lembaga ini bekerja. Dan ini dipadu-padankan dengan progres pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan. Transparency International, World Justice Project itu berkali-kali mengingatkan bahwa tren upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia itu cenderung stagnan, bahkan agak turun malah. Bahkan dalam beberapa tahun turun. Artinya uang yang sudah dialokasikan meskipun bermanfaat bagi masyarakat tapi menimbulkan masalah bagi lembaga-lembaga yang menjalankan sehingga hasilnya belum dianggap optimal oleh lembaga-lembaga yang mengukur indikator tersebut. Sehingga ini hasil diskusi dengan Prof. Pertanyaan selanjutnya adalah dari temuan ini apa yang mau kita dorong untuk perbaikan. Ada satu usulan waktu itu kita diskusi, Prof ya, melakukan yang namanya impact evaluations. Oke, dari sekian banyak menu program pencegahan dan pemberantasan korupsi, mana sih yang paling punya daya pukul paling tinggi untuk pencegahan dan pemberantasan? Mana yang sebenarnya hanya menghabiskan anggaran tapi tidak ada dampak yang cukup signifikan bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi? Dari beberapa interview gitu ya, kesebutlah beberapa program gitu. Boleh saya sebut, Prof? Misalnya seperti WBBK, WBBM. Itu kan program yang cukup masif sampai level kota dan kabupaten. Anggarannya juga ada gitu ya, tapi kemudian boleh disebut kepanjangannya, Mas Coki? Wilayah bebas korupsi, zona integritas dan lain sebagainya. Itu ada beberapa catatan dari beberapa pihak yang saya interview ya. Misalnya masih sebatas formalitas belaka, kemudian ada beberapa kementerian, lembaga, instansi seperti di pengadilan di Jawa Timur kalau tidak salah sudah mendapatkan WBBK, WBBM, tapi masih ada hakim dan panitera yang terjerat korupsi gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini menjadi program yang tanda tanya dalam menghasilkan dampak bagi pencegahan korupsi. Dan itu satu, Prof ya. Jadi kontribusinya mari kita lakukan evaluasi kira-kira program mana yang patut dipertahankan, mana yang patut dievaluasi dengan anggaran yang terbatas. Kemudian yang kedua, riset saya menunjukkan ada gap antara manfaat yang diterima masyarakat sama biaya. Tapi saya belum bertanya seberapa besar sih masyarakat mau mendanai program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau misalnya memang masyarakat angkanya sekitar 70 triliun atau bahkan lebih gitu ya, ini menjadi justifikasi bagi negara untuk menaikkan anggarannya. Dengan harapan ketika anggarannya naik, masalah-masalah lembaga ini bisa teratasi dan kemudian kerja-kerjanya bisa semakin optimal untuk mencegah dan memberantas korupsi. Itu maksudnya untuk ditelanjutkan riset itu ya teman-teman yang lain lah ya. Silakan. Oke, baik. Menarik bisa ya. Dibimbing sama Prof Topik nanti. Iya, saya kira menarik ya sahabat semua ya. Jadi Mas Coki ini tadi sudah menceritakan disertasi yang sangat menarik ya. Ada
harapan sebetulnya ya, karena ternyata dilihat dari cost and benefit analysis, tapi melihatnya harus secara luas, bukan hanya hitung-hitungan finansial, sebetulnya masih efisien lah, masih efisien. Ada keuntungan lah ya, artinya antara manfaat yang diterima dalam menanggulangi korupsi, kepercayaan masyarakat dan sebagainya yang dilakukan dengan penanggulangan korupsi dengan cost yang dikeluarkan, itu masih ada manfaatnya, tidak tekor lah ya gitu ya, tapi PR-nya rupanya masih banyak gitu. Nah, jadi Mas Coki tadi di bagian akhir, saya kira itu juga clue buat teman-teman para penstudi hukum ya, yang akan melakukan riset entah khususnya S3 atau S2 mungkin, bagaimana pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut itu yang saya kira bisa diteliti lebih jauh. Saya kira luar biasa nih Mas Coki pengalamannya. Jadi kapan pulang dari Amerika? Saya pulang Agustus, Prof. Agustus ya, baru 1,5 bulan ya? 1,5 bulan, Bro. Iya, terus ada rencana dibukukan disertasinya? Sementara ini masih ingin tulis di jurnal, Prof. Kita bagi beberapa artikel karena topiknya beda-beda, jadi harapannya jurnal targetnya pun punya audiens yang cukup berbeda gitu, Prof. Iya, saya kira tema itu tema yang di Indonesia saat ini sangat sedang rame-ramenya ya, sedang viral ya. Tema cost and benefit analysis, tema penanggulangan korupsi dan sebagainya. Jadi demikian ya sahabat semua, kita sudah mendengarkan obrolan yang sangat bermanfaat ya, sangat penting dari Mas Coki Rizda Ramadan yang sudah menceritakan bagaimana ketertarikannya terhadap tema itu dan juga temuan-temuannya, dan saya kira itu sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, bahkan mungkin juga ada implikasinya ke depan dalam pembangunan hukum di Indonesia, dalam penanggulangan tipikor di Indonesia dan sebagainya. Terima kasih Mas Coki untuk sharingnya ya, mudah-mudahan tidak kapok ke sini, dan sekali lagi terima kasih sahabat semua. Tolong jangan lupa untuk memberikan komentar terhadap dialog kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.